Meskipun tidak hafal juz 30, minimal pernah berikhtiar untuk menghafal. Dan semuanya sudah selesai. Paling akhir ada apa ikut sekali. Caranya ikut terakhir sekali. Yang selesai itu terakhir sekali. Itu dari apa itu? Ada dua yang ikut ya. Siapa? Alifatun sama Iqbal. Itu salah satunya. Salah satunya itu terakhir sekali. Karena pandemi, berarti hafalannya harus online. Jadi harus online. Jadi hafalannya anaknya ini satu di Malang, ya, di Kabupaten Malang. Karena pandemi dia pulang, tidak bisa keluar ke sini, tidak bisa kembali ke Jember. Terpaksa harus hafalan lewat media, ya, lewat apa itu namanya Android di online. Dia menghafalkan di Malang dan sudah kemarin terakhir sudah tanggal 30 Juni. Karena ini betul-betul saya tekankan, kalau sampai tidak hafal maka tidak masuk dalam kategori lulus. Jadi bisa dites nanti Bapak Ibu sekalian ya, di rumah anak-anak Bapak Ibu silakan dites mulai dari surat Yasin, ya, surat apa lagi, Waqiah, surat Al-Mulk plus surat di juz amma mulai dari An-Naba sampai An-Nas. Silakan dites nanti pulang Bapak Ibu. Kalau tidak hafal kembalikan ke sini. Sudah hafal kembalikan ke sini. Sudah saya nyatakan sudah selesai dan hafal. Buktinya ada buktinya. Semuanya punya bukti. Jadi kami karena memang ini formal ya harus ada buktinya bahwa anak ini sudah hafal. Kalau misalkan mau dilihat buktinya bisa nanti di kantor. Anak saya sudah hafal, sudah. Jadi sudah hafal semua. Nah ini saya tekankan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Salah satu daripada syaratnya ya harus itu memenuhi syarat-syarat ketentuan lulus. Walaupun tadi sama ketua yayasan ini bisa dikatakan lulus atau tidak, bisa dikatakan tamat atau tidak. Akhirnya beliau menyatakan sudah selesai. Ya. Jadi kalau di sini sudah diselesaikan tahapan itu kalau menyelesaikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi karya tulis tadi itu adalah karya anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau kuliah sudah bingung lagi. Jadi mereka anak-anak kita sudah biasa dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru. Biasa di Pulau Soro. Di Pulau Soro itu kalau bahasa kita diriadoi, ya. Jadi karena katanya Kiai Hamid Pasuruan almarhum Al-Mawfurlah itu al-ilmu birriyadhah. Ilmu itu harus dengan susah payah, harus latihan. Maka anak-anak tadi itu semua berbahagia karena sudah melewati itu. Walaupun kurang. Maksudnya kurang itu karena ada dari pemerintah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan akhir. Nah, itu maka ujian akhir nasional belum bisa dilaksanakan. Karena memang ada pandemi COVID-19. Bahkan kemungkinan kita silaturahim begini ini kemungkinan juga tidak bisa dilaksanakan jika sebetulnya harusnya dilaksanakan bulan April. Jadi kami nggak menunggu untuk melaksanakan ini. Sebetulnya mau dibiarkan, mau dipakai
acara yang berian sehingga semuanya bisa ikut. Tapi karena ada peraturan tidak boleh melakukan kumpul-kumpul dengan suasana yang tidak menjaga jarak, maka kami adakan di ruangan ini. Meskipun dalam physical distancing-nya tidak memenuhi syarat, jadi harusnya 1 meter 1 meter. Tapi terus terang kalau 1 meter 1 meter di ruangan ini yang cukup hanya bapak dan ibu kalian saja, anak-anak kita nanti di luar. Makanya ada apa-apa ini sedikit melanggar aturan. Tapi kami bolehkah kami izin? Boleh kami mengandung, boleh. Tapi protokol kesehatan harus dilakukan. Makanya kami undangannya wajib pakai masker, wajib cuci tangan, wajib apa lagi? Pakai hand sanitizer. Nah, itu protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Makanya Bapak Ibu, maaf kalau yang tidak suka pakai topeng, pakai masker, ya maaf. Sekarang harus pakai masker, karena nanti kalau misalkan ada yang meninjau, itu kita tidak melanggar, sehingga tidak dibubarkan belum waktunya. Jadi itu yang Bapak Ibu kami lakukan. Jadi tadi saya sempat diprotes sama ketua yayasan. Kenapa menulis bahaya merokok? Saya ini suka merokok. Saya jelaskan, anak-anak itu bahaya merokoknya khusus untuk yang perempuan saja. Ya. Jadi siapa itu tadi? Pina, insya Allah. Ya, Pina apa Fida itu tadi? Pina itu dan Fida, semua dua-duanya ini sepakat masalah kesehatan semua. Ini dari Islam. Yang satunya meninjau tentang manfaat madu, zaitun dan kurma. Terus yang satunya masalah rokok. Ya, ada di protes. Makanya beliau sekarang tidak berani merokok di sini, karena masih sungkan ada tulisan bahaya merokok. Mas Raja. Dan tulisan judulnya bagus-bagus Bapak Ibu. Jadi bagus-bagus judulnya saja. Itu ngalah-ngalahi S1-nya saya, jadi S2-nya buku Sumiarsi, ngalah-ngalahi itu. Bagus-bagus. Kenapa bagus-bagus? Karena pembimbingnya semuanya sarjana, ya. Jadi makanya gaya-gaya, tapi menakutkan. Saya itu kalau membaca tadi, Masya Allah ya, nggak ada yang lehe-lehe. Jadi semuanya, sampai ada yang analisa apa tadi itu ya. Nah itu semuanya diperoleh dengan membaca. Jadi kalaupun mereka masih belum 100% pikiran mereka sendiri, tapi mereka menyadur dari para ahli-ahli yang ada. Tapi minimal Bapak Ibu, kami telah meletakkan dasar bahwa mereka sudah bisa membaca dan mengumpulkan apa itu pemikiran-pemikiran dari para ahli-ahli yang ada. Termasuk tadi sudah menyadur ahli-ahli agama. Jadi setiap tahun kami mempunyai tema yang harus dikerjakan oleh anak-anak mereka. Nah itu mungkin sedikit saja dari apa yang kami upayakan. Tapi secara garis besar bahwa keseluruhan proses selama 3 tahun kurang lebih ini, jadi acuannya kami adalah acuan bahwa nanti anak-anak Bapak Ibu menjadi anak-anak yang berdaya guna, anak yang bermanfaat. Yang berpesankan, pesannya adalah hadisnya Nabi pun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Jadi anak-anak kita harapkan nanti jadi orang yang alim, terus menambah ilmunya.
Kita harapkan kalau mereka merasa tidak amin, bahwa mereka harus muta'alim. Jadi harus belajar, harus menggali. Kalau tidak mampu untuk melakukan itu, maka dia menjadi pendengar ilmu pengetahuan. Kalau tidak, maka dia cinta terhadap ilmu dan seluruh yang apa terkait dengan keilmuan. Ini yang kita harapkan, dan ini harapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka akan hancur, akan tersingkirkan. Makanya anak-anakku jangan pindahkan diri kalian dengan tidak berbuat apa-apa karena tidak punya ilmu. Jadi orang yang tidak berbuat apa-apa karena dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Makanya kalian berbuatlah, tapi satu perbuatan kalian harus didasari dengan ilmu. Maka pun kalau misalkan misalnya ada yang maksa untuk memperoleh ijazah itu sedemikian rupa, diambil ijazahnya karena persyaratannya sudah selesai, diambil ijazahnya. Bertanya, kenapa belum diambil ijazah yang belum ditulis? Karena mau membantu orang lain. Apa? Membantu apa? Membantu menjadi kasir di tokonya orang lain. Ada yang begitu. Ya apa jadi kasir. Tapi satu harus diilmoni. Jadi apapun harus tapi jangan diam. Tadi disebutkan oleh Gus Yahya. Jangan sampai diam. Diam itu tidak berbuat apa-apa, maka tidak akan memperoleh barokah dan ilmu yang ilahi. Jadi terus. Makanya kalau Bapak Ibu punya syarat-syarat untuk menambah ilmunya anak, teruskan. Kalau yang misalkan saya ingin anak ini lebih paham tentang dunia agama, silakan dipondokkan di pondok-pondok yang khusus dalam keilmuan keagamaan. Kalau saya ingin anak ini kuliah, silakan dikuliahkan. Tapi tetap bahwa Bapak Ibu harus betul-betul menseleksi pendidikan dari anak-anak kita tadi, sehingga nanti tidak menjadi anak-anak yang justru membahayakan bagi kita. Jadi anak-anak kita ini adalah investasi kita di kemudian hari. Kalau tadi disebutkan nanti di alam kubur satu, yang ketiga adalah anak yang saleh yang bisa mendoakan. Dengan khawatir Bapak Ibu, kalau jenengan semua sudah siap untuk meninggal dunia, silakan. Anak-anak sudah hafal Yasin. Sudah, tenang aja sudah. Anak-anak Bapak Ibu akan membacakan Yasin. Kalaupun satu hari satu kali, insya Allah. Dan khawatir kalau enggak, cobalah. Jadi nanti anak kubur di kuburan tidak sekedar pegang patokan saja, tapi betul-betul itu merenungi dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tentunya jangan lupa anak-anak dan guru-guru yang ini juga didoa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak. Terus yang selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara formal hari ini sudah selesai. Makanya kami semua butuh untuk silaturahmi dengan panjenengan sedaya. Ini adalah sudah formal pertemuan kita terakhir, tapi informalnya ya tetap kita terbuka untuk panjenengan bisa silaturahim atau kami bisa silaturahim dengan sedaya. Maka secara formal pada saat ini kami pasrahkan anak-anak atau putri-putri panjenengan kepada panjenengan sedaya. Saya mohon maaf atas nama seluruh Dewan Asatidz. Saya mohon jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ini yang bisa saya sampaikan, bisa kami sampaikan kepada
Saya yakin dengan berpengharapan yang besar, tapi kami juga berbuat sesuai dengan apa yang kami mampu. Makanya saya betul-betul mengharap samudra maaf dari Majelis Stereo untuk kami, untuk para asatidz dan seluruh jajarannya, terutama kepada Yayasan Al-Mulia. Jadi, dan kami mohon doanya agar kami bisa terus melangsungkan hikmat kami di pendidikan madrasah Al-Yakin sampai nanti kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kami doakan. Jadi umpama biar kami bisa berhikmat terus, umpama dengan ada adiknya yang masih belum berpendidikan, ya tak apa, kami siap untuk menerima titipan lagi, umpamanya begitu. Atau ponaan-ponaan jaringan, kami siap untuk mendidik seperti, atau mungkin lebih, karena pesantren itu mutunya al-muhafadzatu bil qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asli, dan insyaallah akan terus meningkatkan apa yang bisa kami perbuat yang lebih baik. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan. Pak, kalau saya mau nitipkan lagi gimana? Siap 100% siap. Kalau tidak siap saya dimarahi oleh ketua yayasan. Ya, saya harus siap karena kami semua siap untuk berhikmah. Makanya ini sebarkan sudah. Panjenengan sebagai contoh, ini anak saya berhasil di Madrasah Al-Mulia. Sedangkan sebarkan kepada halayak kami. Dan kami siap. Dan insya Allah ini kalau misalkan sudah ada izin, sudah ada lampu hijau, insya Allah tanggal 13 nanti Juli ini kita awali tahun pelajaran baru. Jadi insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan panjenengan sedaya kepada kami. Dan sekali lagi pada hari ini secara formal kami serahkan putri-putri panjenengan kepada panjenengan kembali, sehingga kalau ada suatu hal yang kurang, kami mohon maaf. Kalau ada yang lebih dari kami, ya doakan mudah-mudahan kelebihan itu bisa menjadi barokah bagi kita semua. Dan hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu berkaitan dengan anak-anak panjenengan secara formal, kalau masih ada, ya silahkan kita selesaikan bersama-sama. Kami yakin kami juga bersama-sama melewati itu. Jadi misalkan kalau panjenengan nanti kepada bagian guru-guru kami yang mendapat bagian untuk menerima ijazah, kok ijazahnya masih harus dititipkan di sini, ya jangan tanya saya, kenapa kok harus dititipkan di sini? Jadi jangan tanya kenapa. Kalau ada sesuatu yang disampaikan, ya silakan dirembuk bareng. Kalau tidak bisa rembuk dengan bagian gurunya, rembuk dengan saya. Kenapa ijazah saya kok anak saya kok tidak dikeluarkan? Ya, kalau yang saya inginkan semuanya harus diambil dulu, Pak Bu ya. Karena kalau taruh di sini nanti bahaya. Jadi ya mudah-mudahan selamat lah ya. Kalau saya terjadi sesuatu pas hilang, ini tanggung jawabnya pada kami. Jadi kami mohon maaf, silahkan diambil semua. Jadi kalau misalkan syarat dan ketentuannya masih belum lengkap, ya silahkan dilengkapi dengan cara-cara yang bisa kita atur bersama. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.